Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar sekalian, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan coba membedah kisi-kisi asesmen akhir sekolah kelas 12 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2022-2023. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bekerja keras dan bertanggung jawab. Materi bekerja keras dan bertanggung jawab ini sebetulnya materi yang cukup mudah karena bisa dijawab atau bisa dipahami dengan nalar. Namun daripada itu tidak ada salahnya dan alangkah baiknya kita tetap belajar bersama yang mana nanti manfaatnya akan kembali ke peserta didik itu sendiri. Nah, kita langsung mulai saja. Indikator yang pertama disajikan terjemah Quran Surat Al-Qasas ayat 77 tentang bekerja keras. Nah, peserta didik dapat mengemukakan bekerja keras yang sesuai dengan ayat tersebut. Nah, coba pahami contoh soalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat ke-77 yang artinya dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat manusia terutama kepada para hamba-hambanya yang beriman untuk bekerja keras dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, untuk mencermati soal model seperti ini, kita harus memahami tipsnya adalah biasanya diminta untuk menyebutkan contoh penerapan sikap bekerja keras yang sesuai atau tidak sesuai. Nah, secara garis besar bisa kita pahami bahwa yang pertama kita harus berusaha atau ikhtiar semaksimal mungkin untuk mencari kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, entah itu bagaimanapun caranya. Namun daripada itu juga dibekali dengan pesan bahwa janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Itulah dua poin penting dalam Quran Surat Al-Qasas surat ke-28 ayat ke-77. Nah, kamu bisa memberikan contoh-contohnya. Coba kemukakan pendapat kamu di kolom komentar. Siapa tahu pendapatmu bisa membuka cakrawala untuk teman-teman peserta didik lainnya. Lanjut pada indikator setelahnya, yaitu disajikan beberapa pernyataan tentang perilaku etos kerja. Peserta didik dapat mengevaluasi pernyataan yang mencerminkan bekerja keras. Nah, ini tolong digarisbawahi. Peserta didik dapat mengevaluasi pernyataan. Itulah yang nanti akan diminta. Tidak melebar ke yang lain. Coba kita perhatikan contoh soalnya. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Nomor 1, sepulang sekolah, Ahmad selalu membantu ayah dan ibunya mempersiapkan untuk jualan nasi di pinggir jalan.
karena ia sadar bahwa ia harus membantu orang tua dan tetap tekun belajar. Kira-kira ini mencerminkan perilaku etos kerja atau tidak? Coba jawab, silahkan jawab di kolom komentar apakah ini termasuk perilaku etos kerja atau tidak. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Setiap hari, Joko kerjaannya hanya menghabiskan waktu untuk bermain game online. Karena dia berprinsip hidup harus dinikmati. Nah, pernyataan pertama dan pernyataan kedua ini tentu sangat berbeda. Coba peserta didik sebutkan perbedaan kedua kalimat atau kedua pernyataan tersebut dan silahkan tulis di kolom komentar. Tentu jawabanmu nanti akan berpengaruh sekali terhadap diskusi kita pada kesempatan kali ini. Dan untuk pernyataan yang nomor 3 dan nomor 4, silahkan peserta didik coba analisis sendiri. Tentu peserta didik sudah memahami bagaimana cara menganalisisnya. Apakah itu termasuk perilaku etos kerja atau tidak? Oke, kita lanjut ke pembahasan indikator selanjutnya. Disajikan beberapa pernyataan tentang perilaku etos kerja. Peserta didik dapat mengevaluasi pernyataan yang mencerminkan bekerja keras. Ini mencerminkan bekerja keras. Coba kita perhatikan contoh soalnya. Sebagai seorang muslim, kita harus membiasakan bekerja keras dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Bekerja keras berarti berusaha atau berikhtiar secara bersungguh-sungguh dan gigih untuk mencapai suatu yang dicita-citakan. Tidak mungkin pekerjaan akan berhasil maksimal jika kita bermalas-malasan atau tidak mau bekerja keras. Kita akan jauh ketinggalan dari orang lain atau umat yang lain jika kita tidak memiliki semangat kerja keras ini. Nah, coba kamu spill kira-kira kalau seperti itu punya ciri apa saja. Ini kan mudah sekali ciri-cirinya kita bekerja keras. Contohnya bekerja dengan gigih, bekerja dengan jujur, pandai membagi waktu, terus menerapkan skala prioritas dan lain sebagainya. Untuk lebih lengkapnya, coba peserta didik sebutkan apalagi ciri-ciri yang mencerminkan tentang bekerja keras itu. Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke pembahasan indikator selanjutnya yaitu disajikan narasi tentang tanggung jawab dalam ajaran Islam. Peserta didik dapat memberikan contoh perilaku tanggung jawab terhadap agama. Contoh soalnya, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Bertanggung jawab itu sudah merupakan bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Jika manusia dapat menenteramkan hati nuraninya dan merespon panggilan jiwanya yang paling dalam, maka dia pasti bisa bertanggung jawab kepada yang lain. Nah, ini sangat mudah sekali dipahami. Cobalah kamu spill. Kira-kira apa saja contoh yang sesuai? Tulis di kolom komentar ya. Ingat, setiap komentar yang kamu berikan akan sangat menginspirasi teman-teman yang lain. Dan tentu akan menjadi awal pembicaraan diskusi kita pada pembahasan ini. Oke, tak berlama-lama lagi, kita lanjutkan di pembahasan indikator selanjutnya, yaitu disajikan narasi tentang membiasakan perilaku tanggung jawab. Peserta didik dapat menganalisis perilaku tanggung jawab dengan benar.
Ingat, ini perintahnya adalah menganalisis. Perlu tingkat pemikiran yang lebih tinggi daripada hanya sekedar memahami ataupun menghafal. Oke, kita lihat bersama contoh soalnya. Sikap dan perilaku tanggung jawab sangatlah penting dimiliki oleh setiap orang. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Bertanggung jawab berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Artinya, tanggung jawab itu sudah merupakan bagian dari kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Terlebih sebagai seorang mukallaf, kita harus membiasakan sikap dan perilaku bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, baik tanggung jawab terhadap agama, diri sendiri, keluarga, maupun terhadap masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Orang yang memiliki sikap dan perilaku tanggung jawab bisa dilihat dari ciri-ciri yang melekat dalam dirinya. Ingat, ini adalah bentuk soal analisis, artinya peserta didik diminta untuk menganalisis kira-kira apa saja contoh yang sesuai. Dan sebagai bentuk analisisnya, coba saudara tuliskan di kolom komentar seberapa tajam, seberapa kuat, seberapa presisi analisismu. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke, terima kasih telah mengikuti pembahasan pada bedah kisi-kisi pada kesempatan kali ini. Ingat, tadi adalah beberapa contoh soal dan itu hanyalah sebuah contoh. Besok ketika melakukan asesmen, kemungkinan bisa sama, kemungkinan bisa berubah. Maka dari itu silahkan ulangi lagi dan pahami lagi karakter atau ciri soalnya agar peserta didik bisa memahami dan akhirnya pada waktunya nanti bisa melakukan atau mengerjakan asesmen dengan baik dan benar. Dan pada akhirnya silahkan peserta didik subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman yang lain sehingga kebaikan ini tidak hanya berhenti kepada dirimu saja, namun bisa menyebar ke teman-teman yang lain dan akhirnya nilai-nilai kebaikan bisa juga mengalir kepada dirimu. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.